pemerintah ini tidak melaksanakan kita undang-undang. Dan usulan kita nih, pertama usulan amandemen ASN nomor 20 tahun 2003 dan regulasi turunannya yaitu Menpan RB nomor 347 tahun 2004 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Yang kedua, kita minta juga amandemen atau revisi Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 24. Ini hanya pemerintah ini hanya menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah itu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kita berharap ininya ditambah dengan lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi semua mengcover itu. Nah, dan apabila undang-undang ASN ini tidak bisa diintervensi karena menyangkut lembaga lain, nah kami tawarkan alternatif. Segera terbitkan regulasi baru yang memposisikan guru sekolah dan madrasah swasta ini setara dengan ASN atau P3K. Di kita itu sudah ada, kita punya Permendikbud 24 tahun 2008. Permendikbud 28 tahun 2014, mohon maaf. Itu yang mengatur tentang impasing. Impasing itu adalah kesetaraan pangkat dan golongan. Kesetaraan pangkat dan golongan GBASN sama dengan ASN. Ketika bicara setara ASN dan GBASN harusnya sama dong. Nah ini faktanya tidak. Dan kita mendorong pemerintah, kalaulah kita ini teriak ini pengen P3K, nggak bisa karena regulasinya nggak bisa diamandemen karena menyangkut kementerian lain. Kita tawarkan pengen ada nanti ke depan undang-undang guru sekolah atau madrasah swasta yang mengakomodir seluruh kebutuhan guru yang ada di swasta. Atau bentuknya PP atau PPS itu mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan pemerintah. Supaya memberikan kepastian, ini ada kepastian hukum, sosial, banyak lah nanti kita bisa sampaikan. Ini terus juga perlu kami sampaikan, Ibu, kenapa kita nuntut adanya undang-undang. Kita bisa lihat, ini jumlah madrasah saja, sumbernya dari Kemenak. Di madrasah itu di Kementerian Agama hanya 4,0,6% yang negeri. Berarti yang swasta ini betul-betul kurang sentuhan dari pemerintah. Nah ini 38% lembaga swasta yang ada di Kementerian Agama saat ini menunggu keadilan. Lalu ini jumlahnya sudah jelas ya Bu ya, ada 83.351 lembaga madrasah dari RA sampai MA. Ini jumlahnya sudah ada di sini saya sampaikan. Ini sumbernya Kompas dan yang ini Bu, ini presentasi jumlah kita itu ada di 10.490.000. Kalau diambil 4% kan masih banyak ini jumlah yang di swasta. Dan saya juga tambahkan karena kita ngomong swasta itu bukan hanya yang ada di Kementerian Agama, tapi juga ada yang ada di Kementerian Pendidikan. Setelah saya jumlahkan, ternyata yang ada di madrasah dengan yang di sekolah itu berjumlah 23.650.000. Ini berdasarkan data box ya. Saya lihat di beberapa media yang bisa dipertanggungjawabkan itu 26% lembaga swasta mengelola pendidikan di Indonesia. Dari ini jumlah 82 juta menurut MBG ini ID News MBG 225 kita dapat seluruh peserta didik itu dari penerima MBG itu 82 juta, kita 26% itu dikelola oleh swasta. Dengan jumlah guru ini dari GTK ya. Yang di madrasah itu 830.000 dan yang dari sekolah itu 600.000. Berarti ada jutaan guru yang hari ini didiskriminasi. Dan kita bisa lihat, Ibu, betapa banyaknya peran madrasah swasta, juga sekolah swasta menyumbang indeks pembangunan manusia di Indonesia. Tetapi masa pemerintah masih belum hadir untuk itu. Jadi kalau misalnya diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen, diundangkan Undang-Undang Sisdiknas dulu, kita pernah menyampaikan swasta itu belum bisa disentuhkan anggaran. Tahun tahun 2005 kita baca ternyata waktu itu APBN kita baru 419 triliun. Hari ini 2025 sudah 2 kali lipat untuk pendidikannya saja. Ini kan sangat miris ya. Sampai saat ini masih belum ada perbaikan nasib untuk guru-guru yang ada di swasta, baik di sekolah maupun di madrasah. Selanjutnya Bu, ini bisa kita lihat
Saya juga pelajari, mungkin Mas Iban nanti menambahkan, APBN kita untuk pendidikan itu 754 triliun. Jadi kita bisa lihat, untuk pendidikan itu 757 triliun, TPG ASN sebesar TPG ASN daerah ya, 69 triliun untuk 1, juta guru. TPG PNS dan P3K pastinya itu 120,3 triliun. Total mereka itu 178 triliun dengan persentase 24% sebenarnya ini. Dan persentase untuk belanja pegawai ASN daerah saja 10%, Bu. Tapi yang miris nih, untuk TPG Inpasi non PNS sekolah dan madrasah itu hanya 19 triliun dari persentase 750 triliun itu hanya 2,5%, Bu. Miris kita. Dengan tunjangan daerah saja kita kalah jauh. Mereka sudah 10%. Mereka dapat anggaran sampai 24%, 178 triliun. Kita 19 triliun dibagi 2 kementerian. Pantesan sampai sekarang guru madrasah itu, guru yang swasta ini masih miskin. Maaf ya, masih kecil. Karena itu tadi, kita tuh masih kayak zakat, perhitungannya 2,5%. Sebenarnya kan bukan tidak ada uang, tapi bukan masalah anggaran, ternyata masalah penganggaran. Nah inilah yang kita minta, bagaimana nanti setelah dibuatkan undang-undang, persentase yang 2,5% itu minimal jadi 10% atau berapa lah gitu kan. Saya kira jumlah kita yang tadi sampaikan itu akan tercover oleh keuangan sekarang. Nah ini sekedar gambaran. Nah itu kesimpulannya, Bu. Pertama, usulan kita amandemen Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 beserta turunannya, dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2004 pasal 24 ayat 1. Dan apabila tidak bisa diintervensi karena mengikat, segera buatkan regulasi yang mengakomodir kebutuhan guru swasta dan sekolah swasta, yang memposisikan guru swasta dan sekolah swasta itu setara dengan guru-guru ASN dan P3K. Itu saja usulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini selanjutnya Bapak Ubes. Ya. Kenalin. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.